Well, sebelum saya lanjutkan ke next rule, rule number 5, saya ingin mengingatkan lagi bahwasannya tujuan dari kita mempelajari linking sounds ialah agar kita tahu seperti apa dan seperti bagaimana cara para native, English native melafalkan kata. Sehingga linking sound ini menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui agar kita mampu juga menangkap maksud dari apa yang diucapkan oleh native tersebut, English native tersebut, itu kata seperti apa. Karena pada saat praktek atau pada praktek di lapangan, kebanyakan, mostly, English native menerapkan yang namanya linking sound. Sama halnya dengan kita pada saat kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, beberapa kata yang serupa dan menggabungkan antara konsonan ketika ketemu dengan suara vokal, kita hubungkan suaranya, kita blend menjadi satu, seakan-akan itu tidak ada pemisah, tidak ada space. Nah, mereka pun juga sama. Nah, dan ini juga menjadi salah satu kunci agar pada saat kita listening, yang mana memang lebih banyak kita mendengar pelafalan yang terdengar begitu cepat, speednya begitu cepat, sehingga kita seringkali sulit untuk menangkap kata apa yang dia ucapkan tadi. Nah, mereka menerapkan linking sound di saat mereka melafalkan kata-kata tersebut. Nah, karenanya kita mengetahui linking sound ini bukan berarti kita harus sama dengan mereka atau kita menirukan sama persis pada saat prakteknya. Terkecuali lawan bicara kita itu adalah native. Tapi kalau lawan bicara kita masihlah orang yang orang Indonesia atau non English native, non English native atau bukan penutur asli bahasa Inggris, misal tadi Singapura, China, Japan, terus negara-negara non English country lainnya, ya kita upayakan menggunakan gaya pelafalan yang mudah dimengerti. Ya, yang perlu dicatat, mudah dimengerti. Bukan berarti kita tidak boleh pakai linking sound. Namun jika linking sound itu kita selalu terapkan pada saat kita berkomunikasi dengan non-English native, dan itu justru membuat kebingungan kepada lawan bicara kita, alangkah baiknya kita tetap menggunakan pelafalan yang biasa tanpa perlu dihubungkan untuk mempermudah. Karena tujuan dari komunikasi tersampaikannya ide, opini, ataupun gagasan ataupun informasi kepada lawan bicara. Bukan tujuannya untuk show up seberapa bagus linking soundmu, seberapa mirip kamu dengan native. Tidak seperti itu tujuan dari komunikasi berbahasa Inggris. Oke, jadi itu perlu saya tegaskan sekali lagi agar nantinya tidak ada kesalahpahaman pada saat kalian sudah menguasai materi ini. Oke, langsung ke poin rule number 5, yaitu consonant cluster. Ya, consonant cluster. Cluster itu kelompok gabungan begitu ya. Jadi kumpulan dari konsonan, yaitu pertama ada suara konsonan ketemu dengan suara t atau d, ya, suara t atau d yang juga merupakan konsonan, plus konsonan lagi ketemu dengan suara konsonan lagi, maka suara t atau d itu dapat kita drop atau kita buang, ya. Buang itu dalam artian tidak kita lafalkan. Seperti pada contoh, just need, just need, ya. Contoh yang ini kita baca yang hitam ini, just need. Karena kita coba terapkan rule yang nomor 5 pada linking sound, yang semula just need menjadi just need. Kenapa? Karena di sini ada suara t pada kata just, dan suara t ketemu langsung dengan suara pada kata need, sehingga t yang diapit oleh dua suara vokal dan s bisa kita drop. Saya representasikan drop
Drop the sound itu drop the T dengan simbol titik. Ya. Just need gitu. Jadi bukan just need tapi menjadi just need. Ya, jadi kita bisa hilangkan suara tadi. Kemudian contoh selanjutnya diamond itu berakhiran d, ya. Diamond berakhiran d pada pelafalannya. Kemudian d ini bertemu dengan suara r pada kata ring. Nah, karena suara d pada kata diamond itu diawali sebelumnya dengan suara konsonan kemudian diakhiri dengan bertemu dengan artinya d ini diapit sesuai dengan aturan yang di sini, maka suara d pada kata diamond bisa kita drop suaranya, ya, bisa kita buang. Yang semula diamond ring menjadi diamond ring. Diamond ring. Yang semula diamond ring menjadi diamond ring. Diamond ring. Selanjutnya contoh yang ketiga, find you. Find you. Find you. D, lagi-lagi suara D diapit oleh dua suara konsonan. Yang pertama n pada kata find, kemudian suara y pada kata you yang merupakan konsonan, maka suara d pada kata find ini bisa kita drop suaranya. Sehingga menjadi find you. Find you. Jadi bukan find you, tetapi find you. Kemudian kata blonde hair, d diapit oleh dua suara konsonan n dan h pada kata hair. Jadi bisa kita drop d-nya menjadi yang semula blonde hair menjadi blonde hair. Yang semula blonde hair menjadi blonde hair. Selanjutnya contoh yang keempat, yang kelima, hand me menjadi hand me. Yang terakhir, send letter ya menjadi send letter. Suara d yang kita drop di sini. Oh ya, sir, ini kan suara vokal. Suara vokal. Terus ada t, kemudian vokal lagi. Berarti ada suara t yang mana itu diapit. Ya, sesuai dengan rule yang kemarin. Jadi yang semula letter menjadi letter. Ya, yang semula letter menjadi letter gitu. Nanti kita perhatikan untuk contoh selanjutnya. Itu ada di yang flap kemarin, ya. Yang flap. Flap T dan flap D. Jadi ada dua suara vokal yang mengapit istilahnya T terletak di antara dua suara vokal. Suara T, maka bisa kita flapkan yang semula T menjadi D. Jadi boleh dibaca send letter atau boleh dibaca send letter. Jadi yang pertama bisa dibaca send letter, yang kedua bisa dibaca send letter. Di situ diterapkan dua rule di situ. Oke, contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh ini saya ingin kalian saya nggak perlu jelaskan ya. Jadi saya langsung melafalkan saja. Jadi nanti kalian bisa langsung, jadi saya minta kalian yang menjelaskan. Kalian yang saya minta untuk menjelaskan, ini kenapa kok dihilangkan, ini kenapa kok dihilangkan. Itu saya pengen kalian menjelaskan. Jadi tidak lagi ke praktek, saya pengen tahu kalian knowing the rule. Ya, knowing the rule by the feature. Fitur-fiturnya kalian ketahui seperti apa, sehingga juga kalian tahu, oh kalau ketemu dengan kata ini bisa kita drop. Kalau ketemu dengan ini bisa kita drop. Karena nanti di contoh ini itu tidak hanya satu rule yang saya terapkan.
Jadi ada beberapa gabungan rule sehingga kata ini yang semula dibacanya send her love and hope menjadi send her love and hope. Love and hope. Send her love and hope. Yang semula last chance board game, last chance board game menjadi last chance board game. Last chance board game. Yang semula hand me to hold the book menjadi hand me to hold the book. Hand me to hold the book. Oke. Cukup untuk penjelasan tentang rule number 5. Saya lanjut untuk praktek.